Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristensia Kapita dengan NIM 2214201037. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 1, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mandey, SSEH, MH. Oke, baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan budaya anti korupsi, manfaat pendidikan budaya anti korupsi untuk mahasiswa serta langkah apa saja untuk memberantas korupsi di Indonesia. Baik, saya akan masuk dalam materi, yaitu definisi korupsi. Korupsi berasal dari perkataan bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan atau kebrokan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi banyak yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, berkhianat, subversi, transaksi luar negeri, ilegal, penyelundupan. Yang kedua, mengelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang ketiga, menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan mengelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, penyalahgunakan dana. Yang keempat, menyalahgunakan wewenang, intimidasi, penyiksaan, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya. Yang kelima, menipu dan mencengok, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya memeras. Yang keenam, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. Yang ketujuh, tidak menjelaskan tugas, desersi hidup mempel pada orang lain seperti benar. Yang kedelapan, penyuapan dan penyogokan, memeras, menguntit, pungutan, menerima komisi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga, swasta atau masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan ketika orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Jenis-jenis korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 6 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu yang pertama, suap menyuap atau istilah lain yaitu sogokan atau pelicin. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemberasan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, pemberian hadiah. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor yang terjadi alasan dari tindak korupsi, yaitu yang pertama, faktor kebutuhan. Yang kedua, faktor kesempatan. Yang ketiga, faktor tekanan. Yang keempat, faktor rasionalisasi. Dampak dari korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor dapat menimbulkan dampak buruk baik pada diri perilaku sendiri maupun pada negara dan rakyat. Yang pertama, dampak korupsi pada koruptor itu sendiri. Yang kedua, dampak pada moral bangsa. Yang terakhir, ketiga, dampak korupsi terhadap rakyat. Cara pencegahan korupsi. Yang pertama, melakukan pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi. Yang kedua, melakukan pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi. Yang ketiga, melakukan pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Tujuan dan manfaat pendidikan budaya anti korupsi. Pendidikan budaya anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang permasalahan korupsi,
dan pemberantasannya, mendorong mahasiswa agar mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, serta menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Langkah apa saja untuk pemberantas korupsi di Indonesia? Yang pertama, membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak korupsi. Yang kedua, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi. Yang ketiga, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi tidak berulang lagi pada masa yang akan datang. Sekian video presentasi saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi teman-teman baru lulus SMA, SMK, masih bingung masuk di mana, mari Jo bergabung dengan Torang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 prodi. Khususnya bagi teman-teman berminat untuk menjadi perawat, mari bergabung bersama dengan kami, keluarga besar Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi teman-teman jangan ragu dan takut masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B.